Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratu Rizky Mahroja dengan NIM 2307788 dari kelas 3B Prodi Sistem Telekomunikasi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis sistem komunikasi. Analisis sistem komunikasi merupakan bagian penting dalam memahami kinerja dan kualitas suatu sistem komunikasi. Dengan menganalisis berbagai parameter, kita dapat mengevaluasi seberapa baik sebuah sistem mengirimkan informasi dari sumber ke tujuan. Lalu salah satu contoh analisis sistem komunikasi yaitu bit error rate atau biasa disebut BER. Apa itu BER? BER adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa sering terjadi kesalahan dalam transmisi data digital. Dalam istilah yang lebih sederhana, BER menunjukkan presentasi bit data yang diterima secara tidak benar di tujuan dibandingkan dengan jumlah total bit yang dikirim dari sumber. BER dapat ditulis dengan rumus BER sama dengan jumlah bit yang salah dibagi total bit yang dikirim. Lalu, mengapa BER itu penting? BER penting yang pertama yaitu mengenai kualitas layanan. BER yang rendah menunjukkan bahwa sistem komunikasi mampu mentransmisikan data dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Ini sangat penting dalam menjaga kualitas layanan, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi. Lalu yang kedua, mengenai efisiensi. BER yang tinggi menandakan banyaknya kesalahan transmisi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi sistem karena diperlukan mekanisme tambahan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi BER? Yang pertama yaitu gangguan atau noise. Noise merupakan salah satu penyebab utama kesalahan bit dalam transmisi data. Noise adalah sinyal tak diinginkan yang bercampur dengan sinyal asli, seperti noise thermal atau interferensi elektromagnetik. Ketika noise terlalu kuat, sinyal asli sulit dideteksi dengan benar, sehingga meningkatkan peluang bit diterima dalam kondisi salah. Lalu, mengurangi noise dapat menggunakan filter atau lingkungan operasional yang terkontrol, sangat penting untuk menurunkan BER. Lalu yang kedua adalah intervensi. Intervensi terjadi ketika sinyal dari sumber eksternal seperti perangkat elektronik lain atau sistem komunikasi lainnya masuk ke jalur transmisi. Contohnya, interferensi radio yang dapat mengubah sinyal asli. Untuk mengatasi intervensi, teknik seperti pemilihan frekuensi, kerja yang optimal, dan penggunaan antena terarah sering digunakan. Lalu, yang ketiga adalah fading. Fading adalah fenomena pelemahan atau fluktuasi amplitude sinyal yang diakibatkan oleh multipath atau obstruksi fisik. Fading multipath sering terjadi di lingkungan dengan banyak bangunan. Teknik mitigasi seperti equalization atau diservative combining dapat membantu mengurangi efek fading pada BER. Lalu yang keempat, skema modulasi. Jenis modulasi yang digunakan mempengaruhi sensitivitas sistem terhadap gangguan. Modulasi yang lebih kompleks memungkinkan kapasitas data lebih besar, tetapi lebih rentan terhadap noise. Sebaliknya, modulasi sederhana seperti BPSK lebih tahan terhadap gangguan, tetapi memiliki kapasitas data lebih rendah. Yang kelima, jarak transmisi. Semakin jauh
sinyal ditransmisikan, semakin besar atenuasi atau pelemahan energi sinyal yang dialami. Jarak yang jauh juga meningkatkan peluang gangguan eksternal mempengaruhi sinyal. Lalu yang keenam yaitu kode pengoreksi kesalahan. Kode pengoreksi kesalahan dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki bit yang salah dalam transmisi. Penggunaan kode ini dapat secara signifikan mengurangi BER dengan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Namun, mekanisme ini memerlukan tambahan bandwidth dan sumber daya pemrosesan, sehingga perlu keseimbangan antara pengurangan BER dan efisiensi sistem. Untuk pemahaman lebih lanjut, terdapat contoh soal mengenai BER. Jika dalam transmisi data sebanyak 10.000 bit, terdapat 20 bit yang salah, berapakah nilai BER? BER dapat ditulis dengan rumus jumlah bit yang salah dibagi total bit yang dikirim. Jumlah bit yang salah adalah 20, sedangkan total bit yang dikirim adalah 10.000 bit. Oleh karena itu, 20 dibagi 10.000 adalah 0,002 atau 0,2%. Lalu masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai signal to noise ratio atau dapat disebut SNR. SNR adalah sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat sinyal yang diinginkan dibandingkan dengan sinyal noise dalam sebuah sistem komunikasi. Dengan kata lain, SNR menggambarkan seberapa jelas sebuah sinyal dapat dibedakan dari gangguan yang menyertainya. Lalu mengapa SNR penting? Yang pertama, mengenai kualitas sinyal. SNR yang tinggi mengindikasi kualitas sinyal yang baik, di mana sinyal informasi dominan dan mudah dideteksi. Yang kedua, kinerja sistem. SNR yang tinggi berkolerasi dengan kinerja sistem komunikasi yang baik. Sistem dengan SNR tinggi cenderung memiliki tingkat kesalahan bit atau BER yang rendah. Yang ketiga, mengenai kapasitas sistem. Dalam sistem komunikasi digital, SNR yang tinggi memungkinkan penggunaan skema modulasi yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan kapasitas sistem. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi SNR? Yang pertama adalah daya transmisi. Daya transmisi adalah kekuatan sinyal yang dikirimkan dari sumber. Semakin tinggi daya transmisi, semakin kuat sinyal yang dihasilkan. Hal ini memungkinkan sinyal untuk lebih mudah melawan noise atau gangguan dalam proses transmisi, sehingga menghasilkan SNR yang lebih tinggi. Oleh karena itu, daya transmisi yang cukup sangat penting untuk menjaga kualitas komunikasi, terutama pada jarak jauh. Lalu yang kedua, jarak transmisi. Sinyal yang dikirim melalui jarak yang lebih jauh cenderung mengalami atenuasi atau pelemahan. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hambatan fisik dan hilangnya energi selama transmisi. Semakin besar pelemahan, semakin sulit sinyal untuk dideteksi, yang pada akhirnya menurunkan SNR. Oleh karena itu, perancangan sistem harus mempertimbangkan jarak transmisi untuk meminimalkan efek pelemahan. Yang ketiga adalah noise. Noise adalah gangguan yang muncul dari berbagai sumber, seperti noise thermal akibat aktivitas elektronik, interferensi elektromagnetik dari perangkat lain, hingga gangguan lingkungan. Noise mempengaruhi kejelasan sinyal dan menurunkan SNR. Upaya untuk mengurangi noise seperti penggunaan filter atau lingkungan operasional yang terkontrol sangat penting dalam meningkatkan kualitas sinyal. Lalu yang keempat adalah gain antena. Antena dengan gain tinggi memiliki kemampuan untuk memperkuat sinyal yang diterima. Gain ini merupakan ukuran efisiensi antena dalam mengarahkan daya ke arah tertentu. Dengan memperkuat sinyal, antena mampu meningkatkan SNR.
terutama dalam aplikasi komunikasi jarak jauh atau di lingkungan dengan banyak noise. Lalu faktor terakhir yang mempengaruhi SNR adalah kondisi lingkungan. Lingkungan sekitar juga berperan besar dalam menentukan SNR. Faktor seperti cuaca, hujan atau kabut, suhu yang ekstrim, dan kelembapan tinggi dapat mempengaruhi transmisi sinyal. Misalnya, hujan lebat dapat menyebabkan pelemahan pada sinyal frekuensi tinggi. Oleh karena itu, adaptasi terhadap kondisi lingkungan menjadi penting, seperti memilih frekuensi yang sesuai untuk menggunakan teknologi mitigasi gangguan. Lalu apa sih hubungannya SNR dengan BER? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, SNR memiliki hubungan yang sangat erat dengan BER. Semakin tinggi SNR, semakin rendah BER. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dari deteksi sinyal. Ketika SNR tinggi, amplitudo sinyal informasi jauh lebih besar dibandingkan dengan amplitudo noise. Hal ini memudahkan detektor untuk membedakan antara sinyal yang benar dan kesalahan, sehingga mengurangi jumlah bit yang salah. Lalu yang kedua, toleransi terhadap gangguan. Sistem dengan SNR tinggi lebih toleran terhadap gangguan. Meskipun ada sedikit noise, sinyal informasi masih dapat diidentifikasi dengan akurat. Analisis sistem komunikasi selanjutnya yaitu analisis spektrum atau spectral analysis. Analisis spektrum adalah proses penting dalam sistem komunikasi yang bertujuan untuk memecah sinyal menjadi komponen-komponen frekuensi penyusunnya. Dengan kata lain, analisis ini membantu memahami bagaimana energi sinyal terdistribusi dalam domain frekuensi. Lalu mengapa analisis spektrum penting? Yang pertama, mengenai pemahaman sinyal. Analisis spektrum memungkinkan kita untuk memahami karakteristik suatu sinyal secara mendalam, seperti frekuensi dominan, bandwidth, dan harmonika. Lalu yang kedua, mengenai deteksi masalah. Dengan melihat spektrum sinyal, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi adanya gangguan atau noise yang mengganggu sinyal. Lalu yang ketiga, mengenai perancangan sistem. Analisis spektrum sangat berguna dalam perancangan sistem komunikasi, radar, dan sistem elektronik lainnya. Lalu bagaimana analisis spektrum bekerja? Analisis spektrum adalah proses menguraikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi untuk memahami komponen frekuensinya. Proses ini dilakukan menggunakan transformasi Fourier yang mengubah sinyal menjadi spektrum frekuensi berupa grafik dengan frekuensi pada sumbu horizontal dan amplitudo atau daya pada sumbu vertikal. Hasilnya menunjukkan frekuensi dominan dan intensitasnya. Analisis ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan audio, komunikasi, dan analisis getaran untuk memahami karakteristik sinyal yang tidak terlihat langsung dalam domain waktu. Lalu apa alat yang digunakan untuk analisis spektrum? Ada yang disebut dengan spectrum analyzer. Alat ini secara khusus dirancang untuk melakukan analisis spektrum. Spektrum analyzer menampilkan spektrum sinyal dalam bentuk grafik dengan sumbu X mewakili frekuensi dan sumbu Y mewakili amplitudo. Lalu apa saja informasi yang didapatkan dari analisis spektrum? Yang pertama adalah frekuensi dominan. Frekuensi dominan adalah komponen frekuensi dalam sinyal yang memiliki amplitudo terbesar. Informasi ini membantu mengidentifikasi bagian sinyal yang paling signifikan atau penting dalam sistem komunikasi. Lalu yang kedua adalah bandwidth. Bandwidth menunjukkan rentang frekuensi yang ditempati oleh energi utama sinyal. Informasi ini penting untuk memastikan sinyal sesuai dengan kapasitas saluran komunikasi.
Bandwidth juga berhubungan dengan kecepatan transmisi data. Sinyal dengan bandwidth yang lebih besar biasanya mampu membawa informasi lebih banyak. Lalu yang ketiga adalah harmonika. Harmonika adalah frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar sinyal. Kehadiran harmonika dapat menunjukkan karakteristik alami sinyal atau bahkan potensi gangguan jika harmonika tidak diinginkan. Dalam sistem elektronik, analisis harmonika sering digunakan untuk meminimalkan distorsi dan meningkatkan kualitas sinyal. Lalu yang keempat adalah noise. Noise adalah sinyal tidak diinginkan yang menyertai sinyal utama. Dengan analisis spektrum, noise dapat diidentifikasi berdasarkan frekuensi dan amplitudenya, memungkinkan perancangan filter untuk mengurangi efek noise. Informasi ini sangat penting untuk meningkatkan signal to noise ratio atau SNR. Lalu yang kelima adalah distorsi. Distorsi adalah perubahan bentuk sinyal akibat elemen nonlinear dalam sistem. Distorsi harmonik yang muncul pada kelipatan frekuensi dasar dapat mengurangi kualitas sinyal. Distorsi intermodulasi yang terjadi ketika dua sinyal berinteraksi dapat memunculkan frekuensi baru yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir yaitu intervensi. Intervensi adalah sinyal dari sumber eksternal yang mengganggu sinyal utama. Analisis spektrum memungkinkan identifikasi sumber intervensi berdasarkan frekuensi dan pola spektrum. Dengan informasi ini, langkah mitigasi seperti pengaturan ulang frekuensi kerja atau penggunaan antena terarah dapat dilakukan. Sekian penjelasan mengenai analisis sistem komunikasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.